Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, bergantung teman-teman bukanya kapan ya. Maaf opening yang biasa saja, tapi semoga dengan opening yang bisa saja bisa bermakna untuk kita semua. Perkenalkan, saya saja Hanif atau HC dari IPB University, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Manajemen Industri. Di bawah panduan dan dukungan Pak Hendri selaku dosen mata kuliah perencanaan produksi, saya akan membagikan cara atau sharing bagaimana cara saya mengerjakan contoh kasus aggregate planning dengan beberapa metode dan alasan mengapa nanti kita pilih metode yang apa, seperti itu. Sebelum kita mengerjakan contoh kasus aggregate planning, mari kita cari tahu dulu apa sih aggregate planning itu. Jadi aggregate planning merupakan salah satu dari perencanaan produksi yang bersifat jangka waktunya menengah di antara 6 sampai 18 bulan. Sehingga jika ada yang kurang dari 6 dan lebih dari 18 bulan, itu tidak termasuk dari aggregate planning. Mari kita cek contoh kasusnya. Di sini bisa kita lihat soal di atas. PT Hances Jaya ini memproduksi spirit water dengan persediaan awal suatu perusahaan adalah 10.000 unit, di mana diharapkan persediaan awal sama dengan persediaan akhir sama dengan safety stock. Nah, jumlah tenaga kerja tetap produksi yang ada itu 40, sehingga satu orang kerja dapat menghasilkan produk 200 unit per bulan. Nah, jam kerjanya itu 8 jam per hari. Nah, di samping kiri ini ada tabel permintaan atau sales forecast selama 6 bulan, karena tadi minimal kan untuk aggregate planning itu 6 bulan. Nah, coba kita cek dulu contoh soal A. Jadi kita diminta untuk membuat perencanaan agregat dengan menggunakan strategi level dan CHES. Kemudian nanti strategi mana yang akan direkomendasikan oleh Anda. Dan di sini juga sudah diketahui seperti gaji, biaya kontrak, dan biaya merumahkan serta biaya penyimpanan sebesar 1.000 per unit. Oke, sebelum kita mengisi tabel di sebelah sini, kita lihat tabel permintaan di sebelah kiri dulu. Sebelum kita mengerjakan, mari kita isi dulu total dari sales forecast selama 6 bulan. Tinggal kita pakai rumus sum, kita tarik ke bawah, dapat 48.000. Nah, kemudian kita cari rata-rata 48.000 bagi 6 itu berapa sih? Yaitu 8.000 kan. Jadi kita berpindah dulu ke tabelnya. Untuk tabel dari level strategi seperti ini bisa dilihat. Ada sales forecast sampai nanti kita akan menghitung biaya dari keseluruhannya. Pertama, untuk sales forecast itu sendiri itu sesuai dengan tabel permintaan tadi, yaitu 6.000, 9.000, 8.000, 8.000, 7.000, dan 10.000. Nah, ini dia gunanya rata-rata tadi. Karena kita menggunakan level strategi, berarti prinsip yang kita gunakan adalah make to stock. Jadi mau bagaimanapun sales forecast-nya, seperti di contoh ini berbeda-beda, kita akan memakai unit yang diproduksi adalah rata-rata dari forecast itu sendiri, yaitu 8.000. Jadi untuk setiap bulannya sama, yaitu 8.000. Seperti ini. Nah, untuk pegawainya kita dapat mencari dengan cara unit yang diproduksi selama 1 bulan dibagi dengan jumlah pegawainya. Maaf, bukan jumlah pegawai, tapi kemampuan satu orang untuk menghasilkan 200 unit per bulan. Jadi ketahuan per bulan itu dalam rangka menghasilkan 8.000 unit membutuhkan 40 orang. Karena tadi selama 6 bulan sama juga, yaitu 8.000 unit, jadi tenaga kerja yang dibutuhkan pun juga sama, yaitu 40 orang. Kemudian untuk persediaan di gudang, cara mencarinya adalah persediaan awal di bulan sebelumnya. Dalam hal ini untuk bulan 1 persediaan awalnya itu adalah 10.000.
10.000, kemudian dijumlahkan dengan unit yang diproduksi dikurangi dengan sales forecast. Nah, sama untuk bulan kedua kita menjumlahkan 12.000 yaitu dari bulan sebelumnya ditambah dengan unit yang diproduksi dikurangi dengan sales forecast dapat 11.000. Nah, ini untuk mempersingkat waktu bisa kita tarik garis ke kanan. Nah, sebelum saya menghitung ke cost, coba teman-teman perhatikan. Di sini itu tadi dibilang persediaan awal suatu perusahaan ada 10.000, di mana persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Sehingga kita cross check, oh ternyata sama nih teman-teman, persediaan akhir dan persediaan awal di aggregate planning ini sama, yaitu 10.000. Kemudian mari kita hitung biayanya atau cost-nya. Nah, cost sendiri ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu regular time, biaya inventory, dan hire atau layoff. Pertama untuk regular time atau gaji. Mudah saja, kita cukup mengalihkan jumlah pegawainya dengan gajinya, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, yaitu sebulan itu 80 juta, dan karena tiap bulannya itu jumlah pegawai yang sama, otomatis per bulannya sampai bulan ke-6 total gajinya sama, yaitu 80 juta. Kemudian untuk biaya inventory, rumusnya mudah saja, kita tinggal mengalihkan inventory atau jumlah dalam unit dikalikan dengan biaya penyimpanan sebesar 1.000 rupiah, sehingga kita bisa menarik garis saja sampai ke bulan ke-6. Kemudian ketiga untuk hire atau layoff. Hire ini maksudnya adalah biaya untuk kontrak tenaga kerja baru, sedangkan layoff adalah biaya untuk merumahkan. Nah, karena tiap bulannya ini pegawainya tetap, tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan, otomatis tidak ada yang dikontrak atau yang dirumahkan, sehingga biayanya ini pasti nol. Ketika kita sudah mendapatkan angka-angka ini, langkah selanjutnya adalah menghitung total masing-masing dari komponen. Biasa dengan menggunakan sum, kita bisa menjumlahkan total gaji. Sudah, kemudian kita tinggal menghitung untuk biaya inventory. Ketika kita sudah menghitung keduanya, mari kita menghitung total dari subtotal ini. Oh, salah sel. Oke, sudah benar. Kita kalikan. Maaf, kita jumlahkan. Didapat angka 547 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan memecahkan aggregate planning dengan metode chart strategi. Untuk tampilan sendiri persis dengan level strategi, yang membedakan nanti hanya cara pengerjaannya saja. Oke, pertama untuk sales forecast. Sama dengan level strategi, ini mengacu kepada tabel permintaan tadi yang di sebelah kiri. Jadi bisa kita copy paste dengan mudah. Nah, jadi perbedaan pertamanya adalah di unit yang diproduksi tiap bulannya. Jika level strategi menggunakan prinsip make to stock, chart strategi ini menggunakan prinsip make to order. Jadi, unit yang diproduksi tiap bulan disesuaikan dengan sales forecast-nya, sehingga kita dengan mudah bisa mengcopy paste seperti ini. Jadi sama gitu, sales forecast dan unit yang diproduksi tiap bulannya. Kemudian perbedaan kedua terletak di regular workers. Karena tadi unit yang diproduksi tiap bulan berbeda-beda, sehingga regular workers-nya pun akan berbeda-beda seperti itu. Cara mencarinya pun juga gampang. Untuk bulan pertama kita 6.000 dibagi dengan kapasitas satu orang untuk memproduksi, yaitu sebanyak 200 di sini. Untuk bulan-bulan selanjutnya pun juga sama, 9.000 dibagi 200, 8.000 dibagi 200, 10.000 dibagi 200. Didapatkan pegawai untuk tiap bulan itu sekian. Kemudian perbedaan ketiga terletak di inventory atau di gudang. Karena tidak terjadi gapnya antara sales forecast dan unit yang diproduksi, untuk inventory-nya pasti akan sama tiap bulannya.
bisa kita buktikan dengan rumus yang ada di level strategi tadi, yaitu persediaan awal dalam hal ini 10.000, kita tambahkan unit yang diproduksi, kemudian dikurangi dengan sales forecast. Oke, 10.000 untuk bulan selanjutnya juga sama tuh kan, karena tadi tidak ada gap antara si sales forecast dengan unit yang diproduksi, sehingga inventory-nya tetap di setiap bulannya. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita bisa menghitung biaya dari masing-masing komponen. Pertama, untuk gaji sama saja untuk bulan 1 berarti total pegawai yaitu 30 dikalikan dengan gaji sebesar 10 juta. Oke. Oh, maaf, salah notasi. Nah, untuk bulan selanjutnya juga sama, jumlah pegawai dikalikan dengan 2 juta. Sudah sesuai. Nah, biaya inventory karena sama ya, dapat bulan 10.000 dan dikalikan dengan biaya penyimpanan sebesar 1.000, yaitu 10 juta. Nah, di sini adalah letak perbedaan keempat dari chart strategi dan level strategi, yaitu di adanya hire dan layoff. Apa sih hire dan layoff? Jadi hire ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengkontrak tenaga kerja baru di luar tenaga kerja tetap. Sedangkan layoff yaitu biaya merumahkan tenaga kerja tetap. Jadi bisa disimpulkan perbedaannya, hire ini, biaya hire hanya ada pada pegawai non tetap, dan layoff hanya ada pada pegawai tetap. Seperti itu. Bisa kita lihat di bulan pertama. Jadi perlu diingat, tadi kan ada 40 pegawai tetap ya, sedangkan di bulan pertama hanya membutuhkan 30 orang pegawai saja. Jadi nanti akan ada 10 orang yang kita rumahkan. Jadi nanti 40 orang dikurangi 30, kemudian dikali biaya dirumahkan sebesar Rp400.000. Dan jumlahkan dapat 4 juta. Nah, selanjutnya di bulan kedua ternyata pegawainya itu bertambah, jadi yang dibutuhkan sebanyak 45 orang. Tapi ingat teman-teman, tadi di awal kita punya 40 pegawai tetap dan 10 orang itu tadi kan dirumahkan. Nah, 10 orang ini kita suruh bekerja kembali. Tapi ingat, biaya hire hanya ada pada pegawai non tetap. Jadi pegawai tetap ketika disuruh kerja kembali tidak ada biaya hire. Jadi biaya hire-nya hanya berlaku untuk kekurangan saja, yaitu 45 kita kurangi dengan 40, kemudian dikalikan dengan biaya hire-nya sebesar Rp200.000. Dapat angka Rp1 juta. Kemudian untuk bulan ketiga dan bulan keempat ternyata orang yang dibutuhkan hanya 40. Jadi 5 orang yang tadi ini di bulan ketiga kita rumahkan, yaitu yang di kontrak tadi. Tapi karena dia pegawai kontrak atau kerennya yang bisa dibilang outsourcing, dia ini tidak mendapatkan biaya dirumahkan, karena biaya dirumahkan hanya berlaku untuk pegawai tetap. Jadi kalau kita rumuskan juga sebenarnya 45 bisa dikurangin 40, kemudian dikali dengan biayanya tuh 0. Seperti itu. Bulan keempat pun juga sama 0. Tapi di bulan kelima kasusnya seperti bulan pertama, dia terjadi pengurangan sebanyak 40 dikurangi 35. Ada 5 orang yang dirumahkan. Karena tadi kan pegawai tetapnya hanya 40 orang saja ya. Nah, biaya dirumahkan yaitu Rp400.000. Nah, kemudian di bulan ke-6 terjadi peningkatan permintaan jadi 10.000 unit per bulan, sehingga dibutuhkan 50 pekerja. Tapi ingat teman-teman, seperti bulan kedua, ketika tadi 5 orang yang dirumahkan pada bulan kelima, kita suruh untuk kerja kembali, tidak ada biaya hire karena dia pegawai tetap. Hanya saja kurangnya saja yang kita cari, yaitu 50 orang dikurangi dengan total pegawai tetap yaitu 40. Jadi ada 10 orang pegawai outsourcing yang kita butuhkan. Kemudian kita kali dengan biayanya yaitu Rp200.000. Oke, sudah dapat.
Kemudian kita sama seperti dengan level strategi, kita jumlahkan per komponen. Pertama dari gaji, kedua dari biaya inventory, terakhir dari biaya hire atau layoff. Kemudian kita jumlahkan subtotal berikut dan didapatkan hasil sebesar 549 juta rupiah. Nah, tapi sebelum saya terjun ke kesimpulan, saya ingin memberitahu persamaan antara level strategi dengan chess strategi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di regular time ini kan sama ya, sebesar 480 juta. Padahal unit yang dihasilkan tiap bulan beda nih. Lantas apa yang membuat sama? Yaitu terletak pada regular workers-nya, atau lebih tepatnya di unit yang diproduksinya. Karena unit yang diproduksi ini ketika ini dijumlahkan adalah 48.000, begitu juga dengan yang di sini 48.000. Dan pegawainya juga tidak ada yang tidak ada yang dikeluarkan atau dikeluarkan, jadi tetap dia 480 juta seperti itu. Kemudian perbedaannya ada di biaya inventory. Ketika kita lihat di sini level strategi 60 juta dan di chess strategi yaitu 60 juta. Ini terjadi karena tadi biaya inventory-nya itu kalau di chess strategi cenderung lebih murah karena tidak ada gap antara sales forecast dan unit produce. Kemudian ketiga di hire atau layoff, perbedaannya karena tadi level strategi stagnan, ibarat kata unit yang diproduksi per bulannya, sehingga regular workers-nya tiap bulan tuh pasti sama. Nah, kalau di chess strategi kan pasti beda karena unit yang diproduksi tiap bulan beda, sehingga pekerjanya pun tiap bulan juga beda. Sehingga kesimpulannya adalah PT Hances Jaya, nah dia akan memilih total produksi yang paling rendah. Dalam hal ini adalah level strategi. Tapi bunyi kesimpulannya seperti ini. Jadi PT Hances Jaya akan memproduksi selama 6 bulan sebesar 8.000 unit per bulan. Sebenarnya cukup sampai sini saja, tapi agak lebih jos ya teman-teman, kita tambahkan dengan melalui pendekatan level strategi karena memiliki total cost yang lebih rendah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas poin B yang berkaitan dengan overtime. Di sini soalnya jika diterapkan lembur atau overtime sebesar 25% dan ongkos lembur Rp Rp300.000 per orang, nah apakah skenario ini akan lebih efisien? Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu nih kenapa perusahaan itu mengadakan yang namanya overtime. Jadi singkatnya, overtime ini dilakukan untuk mencegah perusahaan melakukan kontrak pekerja baru atau mencari pekerja dari outsourcing. Justru perusahaan akan melemburkan pegawainya. Nah, ini biasanya diaplikasikan jika total produksi maksimum secara normal untuk pegawai tetapnya ini tidak cukup gitu, karena permintaannya yang jauh lebih besar, makanya nanti akan dilemburkan. Nah, tujuannya adalah membandingkan total cost dengan kita meng-hire atau kita melemburkan, mana sih yang lebih ekonomis. Nah, kita akan membuktikan pada poin B ini. Kemudian untuk tabelnya bisa dilihat di sini seperti ini, sama juga dengan dua tabel sebelumnya, hanya saja ada tambahan di bagian overtime dan cost untuk overtime. Nah,
si overtime skenario hanya dapat diaplikasikan di chess strategi. Mengapa demikian? Karena yang dapat meng-hire atau menambah pekerja hanya chess strategi. Karena level strategi kan jumlah pekerja tiap bulannya kan selalu sama dengan bulan-bulan selanjutnya, karena total produksinya selalu sama kan. Sehingga kita bisa dengan mudah saja meng-copy paste seperti ini ya teman-teman, untuk bagian unit yang diproduksi dengan sales forecast-nya karena sama. Begitu juga dengan inventory-nya. Tadi juga sudah dibuktikan di penjelasan chess strategi. Kita jadi kesalahan teknis sepertinya. Mari kita perbaiki dulu. Oke, sudah. Nah, kemudian kedua, selanjutnya untuk overtime akan saya isi dengan cost overtime-nya, tapi yang pasti overtime ini satuannya adalah orang. Nah, kemudian jumlah pekerjanya sama juga dengan dua tabel sebelumnya cara mencarinya, yaitu unit yang diproduksi dibagi dengan kapasitas satu orang untuk memproduksi, yaitu 200 unit. Jadi tinggal dibagi, hasil 30. Begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya. Nah, tapi perbedaannya adalah gini teman-teman untuk chess strategi overtime skenario. Tadi kita sepakat untuk tidak meng-hire. Nah, sedangkan kita perhatikan jumlah pegawai tetap di PT HCS Jaya ini hanya ada 40 orang. Sedangkan di bulan kedua dan bulan ke-6 terjadi kelebihan nih. Padahal kan hanya 40 saja, tapi kok diisi 45 dan 50 pegawai. Sehingga jika seperti ini, kita tinggal memaksimalkan dengan jumlah pegawai tetap kita, yaitu sebesar 40. Oke ya. Kemudian kita akan menghitung biaya pertama dari gaji seperti biasa. Mudah saja, jumlah pegawai dikalikan dengan gajinya, yaitu 2 juta. Tuh, 23. Hup. Dengan mudah juga sama untuk bulan-bulan selanjutnya, tinggal dikalikan dengan gaji per bulannya. Overtime kita lewatkan dulu. Nah, untuk hire dan layoff di overtime skenario ini hanya berlaku layoff saja, yaitu merumahkan. Mengapa demikian? Karena tadi kita sepakat untuk tidak meng-hire outsourcing seperti itu. Sama saja metodenya, karena dia hanya butuh 30 orang saja di bulan pertama, berarti dia 10 orang dirumahkan. Tadi biaya untuk merumahkan itu sebesar Rp400.000. Sudah 4 juta. Untuk bulan kedua dibutuhkan 40 pegawai tetap, jadi 10 orang tadi yang dirumahkan dikerjakan kembali, jadi tidak ada biaya hire karena dia pegawai tetap. Begitu juga bulan ketiga dan bulan keempat. Nah, untuk bulan kelima terjadi juga nih pengurangan pegawai sebanyak 40 dikurangi 35, yaitu sebanyak 50 orang, sehingga itu dirumahkan karena pegawai tetap, jadi dikali dengan biaya dirumahkan sebesar Rp400.000. Oke. Kemudian bulan ke-6 tidak ada perubahan, tetap 0. Kemudian untuk inventory carry untuk per bulan, karena tadi sama ya, yaitu 10.000, kemudian biaya penyimpanannya tadi sebesar Rp1.000 per unit, dan tiap bulan sama. Kalau kita tarik garis ke kanan seperti ini, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas overtime. Tapi sebelum membahas overtime, coba lihat di kiri teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah analogi, yaitu pertama orang dan unit. Dalam kasus normal, ini dalam kasus normal ya, satu orang dapat memproduksi sebanyak 200 unit. Dan untuk 40 orang berarti dapat memproduksi 40 dikali dengan 200, yaitu 8.000 unit. Nah, sekarang di soal diberitahu jika satu lembur ini terjadi 25%, sebesar 25%. Maksud dari 25% ini adalah setiap satu orang kemampuan produksinya itu meningkat sebanyak 25% dari 200. Nah, jadi berapa nih peningkatannya kan? Yang perlu kita cari tahu sekarang. Jadi mudah saja. Jadi nanti 200 ini ya kemampuan awalnya dijumlahkan dengan
25% dari 200, yaitu berarti menjadi 250. Jadi untuk 40 orang berarti dapat memproduksi sebanyak 10.000 unit. Nah, jadi gap antara keadaan sebelum dan sesudah overtime bisa kita cari, yaitu 250 dikurangin 200. Ini akan menjadi dasar kita dalam menentukan berapa banyak sih orang yang harus dilemburkan. Nah, seperti itu. Oke, kita berpindah ke tabel. Untuk yang di overtime, cara mencarinya gampang. Untuk bulan pertama kan dia tidak ada overtime karena jumlah pekerjanya sudah pas di angka 30, jadi tidak ada yang di overtime kan. Hanya saja di bulan kedua tadi kan kemampuan produksi kita maksimal jika keadaan normal itu 8.000, sedangkan di bulan kedua sebanyak 9.000, sehingga terjadi gap nih antara keadaan normal dengan permintaan. Sebanyak 9.000 dikurangi dengan 8.000, yaitu 1.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk memenuhi 1.000 unit ini butuh berapa sih orang yang dilemburkan? Nah, mudah saja. Jadi tadi kita sudah tahu nih ya, peningkatannya ini dari keadaan sebelum dan sesudah overtime sebanyak 50 unit. Jadi 1.000 unit per bulan ini kita bagi dengan 50 unit, karena 50 unit ini adalah kemampuan satu orang yang bertambah berkat overtime sebanyak 25%. Jadi kita bagi dapat, jadi orang yang dilemburkan untuk bulan kedua itu sebanyak 20 orang saja. Untuk bulan ketiga dan bulan keempat tidak ada yang di overtime kan karena dia hanya membutuhkan 8.000. Kemudian untuk bulan kelima 7.000, berarti tidak ada yang di overtime kan karena maksimal 8.000. Hanya saja di bulan ke-6 jadi peningkatan nih dari 7.000 menjadi 10.000, sehingga pegawainya ini hanya 40 orang kan, jadi tidak boleh hire, sehingga dia harus melemburkan. Nah, berapa banyak? Pertama kita cari dulu gap antara permintaan dengan kemampuan aktual, yaitu 10.000 dikurangi 8.000, 2.000. Kemudian dibagi dengan 50. Oh, ini jadi salah notasi. Oke, kita ulang aja notasinya. 10.000 dibagi dengan dikurang dengan 8.000, kemudian dibagi dengan 50. Nah, berarti bulan ke-6 itu orang yang dilemburkan sebanyak 40 orang. Sehingga kita dengan bisa mudah menghitung biaya overtime-nya. Untuk bulan pertama karena tidak ada ya, tetap saja baru mempermudah nanti sebesar 300.000. Oke. Nah, untuk bulan selanjutnya tinggal kita tarik saja garis kanan seperti ini. Ini kita mendapat biaya overtime tiap bulannya. Sehingga kita bisa mentotalkan setiap komponen. Mulai dari gaji, kemudian overtime, kemudian hire atau layoff, dalam hal ini hanya layoff saja. Terakhir kita akan mencari tahu inventory. Sudah dapat, tinggal kita totalkan semuanya. Nah, jadi dapat angka 534 juta. Sebelum saya terjun ke kesimpulan, saya ingin memberitahu nih perbedaan antara chase strategi overtime skenario dengan chase strategi biasa. Dia terletak di regular time. Di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan, 30 juta rupiah ya, dari 450 dengan 480 juta. Ini terjadi karena jumlah pekerjanya teman-teman. Kalau kita lihat kan jika
produksi pada bulan 2 dan 6 yang melebihi batas kemampuan normal itu, dia akan meng-hire gitu ya pegawai outsourcing. Sedangkan kalau di chess strategy with overtime skenario, dia tidak meng-hire pegawai dari luar, tapi dia melemburkan beberapa pegawainya saja. Di sanalah letak perbedaan terbesar dari overtime skenario. Jadi setelah kita memiliki angka ini, mari kita bandingkan dengan pernyataan pertama kita. Kita tadi bilang jika level strategi ini dia lebih murah ya ketimbang chess strategi. Tapi setelah kita bandingkan, ternyata malah lebih murah sih chess strategi with overtime skenario, bisa 534 juta. Sehingga kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jadi PT Hances Jaya akan menerapkan chess strategi with overtime skenario karena lebih ekonomis. Sip. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran, teman-teman bisa dengan senang hati berkomen di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Dan akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.